Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tema penyelesaian sengketa lingkungan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Ibu Evi Dwi Hastri, SH, MH. Kami dari kelas karyawan 2022, tahun akademik 2023-2024, semester 3. Perkenalkan, nama saya Hendrianto, biasa dipanggil Hendri, dengan NPM 722412439. Saya Hoirul Galib, biasa dipanggil Hoir, dengan NPM 722412451. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah, dipanggil Syarif, dengan NPM 722412448. Perkenalkan, nama saya Aryan Dika Rahman, bisa dipanggil Dika, dengan NPM 719412003. Kita bersama-sama akan membahas mengenai penyelesaian sengketa perdata lingkungan. Pertama-tama, perlu dipahami mengapa diperlukan penegakan hukum lingkungan secara keperdataan atau yang sering disebut sebagai penyelesaian sengketa keperdataan lingkungan. Seringkali masalah lingkungan hidup yang terjadi akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan juga merugikan perseorangan maupun kelompok masyarakat, baik secara perdata maupun secara pidana. Sehingga penegakan hukum lingkungan secara keperdataan juga termasuk dalam dimensi keperdataan atau sering dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Definisi otentik dari perselisihan atau sengketa lingkungan hidup yaitu diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak terhadap lingkungan hidup. Nah, dua pihak atau lebih yang sedang berselisih inilah yang menjadi subjek hukum sengketa lingkungan. Perselisihan dua pihak atau lebih ini harus ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Nah, pengaturan selanjutnya yaitu ada di pasal 84 Undang-Undang PPLH. Ayat 1-nya menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kemudian ayat 2-nya menyebutkan bahwa pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian dipertegas lagi di ayat 3 bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, berarti penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum para pihak dapat membawa sengketanya untuk diselesaikan melalui jalur litigasi. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih didahulukan karena ini merupakan penyelesaian sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR, merupakan jawaban atas reaksi masyarakat terhadap sistem peradilan litigasi. Penyebab ketidakpuasan tersebut bersumber pada waktu yang digunakan terlalu lama, biaya yang sangat mahal, dan kemudian dilakukan kemampuan hakim dalam menyelesaikan secara memuaskan. Alternative Dispute Resolution dimaksudkan agar sengketa yang terjadi diupayakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Kemudian apabila dalam musyawarah tersebut dianggap tidak berhasil atau gagal oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa tersebut baru kemudian bisa dibawa ke jalur litigasi atau jalur pengadilan. Nah, ini 4 tujuan dari Alternative Dispute Resolution, khususnya dalam perkara lingkungan, yaitu untuk mengurangi kemacetan di pengadilan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan sengketa, kemudian memperlancar jalur menuju keadilan dan memberikan kesempatan bagi tercapainya
penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh para pihak atau yang sering kita sebut sebagai win-win solution. Macam-macamnya yaitu ada arbitrase, ada mediasi, dan juga ada negosiasi. Nah, ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif dispute resolution tidak berhasil, barulah sengketa lingkungan tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Kemudian begitu sudah sampai di pengadilan, apa saja hal-hal yang bisa digugat atau dimintakan dan dimohonkan oleh penggugat? Yang pertama yaitu adalah besarnya ganti kerugian. Dalam hal ini terjadinya masalah lingkungan itu pasti ada korban, ada kerugian. Sehingga berapa besar kerugian yang dialami oleh victim atau korban itu bisa dimohonkan di pengadilan untuk dimintakan ganti kerugiannya. Kemudian yang kedua, penggugat juga dapat memohonkan untuk dilakukannya pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Karena ini masalah lingkungan, sehingga yang menjadi korban bukan hanya manusia atau masyarakat, tapi juga lingkungan atau ekosistem. Kemudian yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin bahwa tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kembali. Ini merupakan komitmen dari tergugat, yaitu pelaku pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, agar berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Dan yang terakhir yang bisa dimintakan melalui jalur pengadilan adalah tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Misalnya, dalam kasus pencemaran yang disebabkan karena belum terpasangnya instalasi pengelolaan air limbah, maka penggugat dapat dipaksa untuk memasang instalasi pengelolaan air limbah agar pencemaran dan perusakan lingkungan tidak terjadi kembali. Perlu diketahui, dalam hal ini, gugatan tidak hanya dapat diajukan oleh korban atau masyarakat atau perseorangan yang terdampak, tetapi juga dapat diajukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, Undang-Undang PPLH telah mengatur gugatan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Dalam gugatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kepentingan yang diwakili adalah kepentingan lingkungan hidup yang rusak dan atau tercemar. Gugatan pemerintah ini diatur dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang PPLH, yaitu instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Melalui gugatan pemerintah ini, pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti kerugian berupa valuasi nominal kerugian lingkungan yang dapat dikonversikan dalam jumlah rupiah. Selain korban dan pemerintah, gugatan perdata sengketa lingkungan ini juga dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup atau yang sering kita sebut sebagai LSM lingkungan hidup. Gugatan ini diatur dalam pasal 92 ayat 2 Undang-Undang PPLH. Namun demikian, tidak semua LSM lingkungan hidup berhak untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup. Dalam pasal 92 ayat 3 ditentukan syarat-syarat organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan sengketa lingkungan. Yang pertama, LSM tersebut telah berbentuk badan hukum agar memiliki legal standing sebagai penggugat. Kemudian yang kedua, yaitu menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang ketiga, bahwa LSM tersebut telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya tersebut paling singkat 2 tahun. Hal yang perlu diperhatikan bahwa gugatan LSM atau organisasi lingkungan hidup itu hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan untuk meminta ganti kerugian. Maka dalam hal ini, legal standing organisasi lingkungan hidup terutama diperlukan dalam gugatan konservasi. Artinya, karena lingkungan hidup itu juga bisa bertindak sebagai korban, namun lingkungan hidup tidak memiliki legal standing, maka kepentingan lingkungan hidup itu diwakili dengan adanya organisasi lingkungan hidup. Dengan demikian, organisasi lingkungan hidup hanya mewakili kepentingan lingkungan hidup sehingga tidak memiliki kewenangan untuk meminta ganti kerugian. Dalam sengketa perdata lingkungan ada 3 pihak dalam hal ini, yaitu korban, pemerintah, dan juga organisasi lingkungan hidup. Namun yang perlu diperhatikan, ketiga gugatan ini memiliki pokok perbedaan.
Yang pertama, oleh victim atau korban, mereka berhak untuk menggugat ganti kerugian atas kerugian yang dialami secara perseorangan maupun kelompok. Sedangkan pemerintah berhak untuk menggugat ganti kerugian yang berupa kerugian lingkungan dalam bentuk nominal. Sedangkan organisasi lingkungan hidup hanya dapat menggugat untuk dilakukannya tindakan pemulihan atas lingkungan yang tercemar. Sehingga tiga gugatan itu tidak tumpang tindih, melainkan memerankan fungsinya masing-masing. Demikian materi pada kesempatan hari ini.